Shalom, senang sekali saya bisa menjumpai Anda semuanya, seluruh jemaat IFGF di Jabodetabek, bahkan di seluruh dunia. Hari ini firman Tuhan akan mengajar kita bagaimana kehidupan kita setelah kita mengalami keselamatan. Seandainya kita jatuh dalam dosa atau tergelincir, apakah keselamatan kita akan hilang? Ayo kita sama-sama belajar firman Tuhan yang akan memberikan kepastian di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga saya berdoa seluruh jemaat IFGF sebagai orang-orang yang hidup tanpa tuduhan. Ayo kita nikmati firman Tuhan bersama-sama. Roma pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Made right. Gimana kita bisa dibenarkan. Hari ini topik ini sedikit pengajaran tapi memberikan fondasi kepada saudara. Supaya Anda menjadi orang Kristen gak diombang-ambingkan. Supaya Anda jadi orang Kristen gak bingung lagi setelah Anda berjumpa atau dijumpai oleh Yesus Kristus. Khususnya setelah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda pribadi. Anda tidak ada kebimbangan di dalam perjalanan Anda. Anda bisa berjalan dengan keyakinan tanpa tuduhan apapun juga di dalam perjalanan Anda. Karena begitu banyak orang-orang Kristen yang masih bingung setelah selamat, kalau aku berbuat salah, dosa, nanti aku dihukum lagi, bahkan aku bisa menjadi karma, menjadi kambing atau menjadi domba seperti agama yang lain. Karena Roma 5 ini merupakan pertaruhan iman para orang-orang Kristiani di dalam sepanjang masa sampai seumur hidup kita. Nah, Roma 5 ini yang kita akan pelajari bersama-sama merupakan dasar yang Anda dan saya harus percayai sehingga iman kita ini bisa benar kepada iman menurut firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Roma 5 dikatakan pasal 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Semua katakan jalan masuk. Jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Setelah keselamatan, apakah kita memiliki damai sejahtera bersama dengan Tuhan? Jawabannya bisa yes dan bisa no. Karena saya tidak usah bernubuat, dalam kehidupan kita penuh dengan struggling, kita bisa mengalami kegagalan, kita bisa mengalami masalah demi masalah dalam kehidupan kita, tanpa kita sengaja atau tidak sengaja. Tapi setelah saya berjumpa dengan salib Yesus Kristus, perjalanan saya ini dihitungkan sebagai apa? Apakah saya ditimbang-timbang mana beratnya yang jelek, mana beratnya yang baik, lalu pertimbangan itu menentukan saya duduk di kursi VIP atau tidak, saya masuk surga atau tidak. Nah, Paul lewat Revelation-nya mengajar kita sangat sederhana sekali. Sebab itu, setelah sekian banyaknya challenge di dalam Roma pasal 1 sampai 4, karena Roma penuh dengan para filosofi, para orang-orang filosofer yang jago-jago. Roma dikenal dengan orang yang sangat penuh dengan test oriented. Roma dikenal dengan orang-orang yang sangat trade oriented, pikirannya bisnis semuanya, sehingga everything accomplishment just by the work. Maka itu Catholicism semuanya
You have to do something, Anda melakukan sesuatu supaya engkau bisa mengalami penerimaan. Atau Anda bisa melakukan sumbangan yang besar supaya insya Allah masuk ke surga. Atau Anda bisa menolong orang-orang miskin, insya Allah diperhitungkan antara perbuatan baik Anda dengan dosa Anda, lalu tukar tambah sisanya berapa. Hopefully Anda bisa diterima di dalam kerajaan Allah pada waktu berjumpa dengan Yesus Kristus face to face. Maka itu dalam beberapa abad kurang lebih 1500 tahun yang lalu Martin Luther mengatakan gak bisa guys, we must save by faith, bukan dengan work. Setelah dia jalan gereja demi gereja, Martin Luther dalam Protestan, dalam kegerakan protestannya dia mengatakan gak mau, we must save by faith, not by work. Nah Martin Luther sebagai tokoh reformasi yang luar biasa, memberikan revelation yang begitu dahsyatnya. Lalu muncul sehingga kita nggak perlu kerja, yang penting hanya faith, terima Tuhan. Lalu begitu melihat pekerjaannya, ya ampun. Kita jumpai daerah-daerah yang begitu banyak faith-nya, percaya kepada Tuhan. Tapi kerjaannya sloppy sekali. Ya kan? Banyak daerah-daerah yang ngakunya daerah quote-unquote Christian. Itu tempat pijatnya beribu-ribu. Tempat maksiatnya ada di mana-mana. Di depan kita gitu ya. Kita semua dibingungkan. Ini daerah Kristen quote-unquote kok bisa demikian. Bahkan daerah yang mungkin enggak Kristen bisa lebih baik. By faith, nah Paul memberikan revelationsnya yang mungkin kita perlu cerna bersama-sama sehingga kita bisa mengerti bahwa sebenarnya Paul memberikan revelation yang sangat sederhana. Kalau kita mundur sebentar dalam pasal yang ketiga, Roma pasal yang ketiga ayat 21. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Roma pasal 3 ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal itu dibuat untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Pasal yang keempat, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkannya menjadi kebenaran. By faith, Abraham justify, dibenarkan oleh iman. Keselamatan merupakan karya daripada Yesus Kristus 1000%. Diberikan cuma-cuma buat saudara dan saya. Once for all dia memberikan itu. Dia mati sekali untuk Anda selama-lamanya. Jadi kita harus percaya bahwa iman kita harus kepada iman kepada kebenaran. Bukan iman kepada pengalaman atau iman kepada katanya. Maka itu menjadi orang Kristen harus berpaut kepada firman Tuhan, bukan kepada katanya. Yang sangat menyedihkan kalau orang Kristen diajak PA, Bible Study, lalu pada ngantuk dan dia apalagi mengatakan, gua sudah tahu. Karena apapun yang kita sudah tahu, kadang-kadang kita juga belum tahu apa yang kita sedang mau ketahui dalam hidup ini. Seringkali kita menyepelekan untuk
mengenal kebenaran firman Tuhan ini. Pada waktu keselamatan itu diberikan, Anda berjumpa dengan keselamatan itu, Anda tidak memiliki effort apapun juga. Karena keselamatan adalah karya daripada Yesus Kristus. 1000% untuk saudara diberikan dengan cuma-cuma. Anda tidak melakukan pekerjaan baik untuk mendapatkan keselamatan. Ini yang membuat iman kekristenan berbeda dengan agama-agama lain. Ini merupakan pertaruhan belief yang sejak bertahun-tahun diperjuangkan di dalam kehidupan religion society yang membuat firman Tuhan ini merupakan the book of life yang setiap kita akan ditantang untuk berjumpa secara pribadi menurut firman Tuhan ini. Maka itu Paul memberikan a revelation. Once you terima keselamatan itu, the glory of God diberikan kepada Anda, lalu perjalanan Anda akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Perjalanan Anda inilah yang akan dikatakan akan dibenarkan atau tidak setelah saya mengalami keselamatan ini. Gimana kalau saya kepleset? Am I being justified? Apakah saya tetap dibenarkan kalau saya kepleset setelah saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Maka itu Paul mengatakan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, dan saya percaya bahwa IFGF I personally believe bahwa keselamatan itu diberikan Allah untuk masa lalu Anda, untuk masa sekarang, bahkan untuk masa yang akan datang. The salvation, begitu saya terima once, Allah memegang hidup saya, Dia perjuangkan dengan kasih karunia dan Roh Kudusnya, sehingga saya tidak bingung lagi nanti dalam perjalanan saya, apakah saya tetap selamat atau tidak. Faith Anda bagaimana? Waktu Anda tergelincir ini, apakah Anda akan mengalami penalti? That's yang Paul katakan sebenarnya. Bahwa pada waktu engkau tergelincir, engkau mungkin akan dihukum. Tapi oleh karena Tuhan menjustify Anda, He made you right by faith. Pada waktu Anda tergelincir, perbuatan Anda itu dibenarkan oleh Allah. But konsekuensi daripada spiritual law terjadi, apa yang kau tabur, engkau akan tuai. Tapi keselamatan Anda tidak akan keluar masuk, hilang masuk, hilang masuk. You are safe. Tapi pada waktu Anda tergelincir, disinilah dikatakan kita dibenarkan bukan oleh perbuatan kita. Kita dibenarkan oleh iman kita. So your faith ini sangat penting sekali. Karena jangan sampai Anda, saya katakan, jangan-jangan nanti faith-nya, imannya iman palsu. Sehingga bingung setelah terima Tuhan Yesus, waduh gua jatuh dosa. Lalu yang terjadi akhirnya apa saudara? Kita jauh, bahkan kita lari, sehingga kita memutarkan diri kita dari hadirat Allah. Abraham ini contoh yang baik sekali. Dia melakukan begitu banyak fatal error dalam kehidupan rumah tangganya. Tapi oleh karena belief system dia yang begitu luar biasa, dia percaya kepada kebenaran firman-Nya Allah. Oleh karena kepercayaannya itu, dia dibenarkan oleh Allah. Maka itu mulai dari Protestan semua, Martin Luther semuanya, sehingga kita save by faith. Nah, iman kita ini yang harus kita kenali baik-baik. Jangan sampai iman kita, saya sebutkan iman yang sesat, atau bahasa intelektualnya knowledge faith. Imannya hanya knowledge, tapi nggak pernah mengalami working faith. Apakah imannya ini bisa bekerja? Di saat inilah terjadi kebingungan yang sebenarnya sangat sederhana sekali. Pada waktu Yakobus mulai memberikan keseimbangannya. Guys, memang si faith, tapi faith ini ada prosesnya. Supaya iman itu bisa termanifestasi di dalam pekerjaan baik saudara. Tidak mungkin orang mengalami keselamatan, imannya melakukan perbuatan yang jahat. Tapi pada waktu Anda nanti tergelincir karena daging ini lemah, Alkitab mengatakan kamu sudah dibenarkan. Bukan akan dibenarkan, you are justified.
Maka itu dia memberikan assurance yang begitu luar biasa. Sehingga kalau Anda jalan, Anda tidak jalan dengan tuduhan, dengan condemnation. Karena Anda berbohong dikit kepada orang lain. Jadi Anda membuat proteksi iman kita ini berdasarkan perbuatan saya. Supaya nanti nggak bingung karena ini hari Minggu bukan hari Rebu itu ya. Jadi sebisa mungkin kita nggak bohong. Bukan berarti ada bohong yang diizinkan Tuhan sama enggak. Bukan begitu ya. Tapi saya baca dalam Yakobus, ini quite interesting. Karena ada tokoh di Alkitab yang pernah bohong. Ditulis lagi, namanya enggak menyenangkan. Namanya Rahab. Means she lie a little bit. So nanti Anda bisa temukan pada hari Rebu kita diskusikan lebih detail lagi. Tapi Yakobus memberikan keseimbangan kepada kita. James, Yakobus pasal yang kedua, yuk kita buka ayat 14 sampai ayat 28. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudariku tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kami berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. It's a knowledge faith. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. So faith, kalau tidak dimasukkan dalam working mode, faith itu tidak pernah mengalami maturity, kedewasaan. Anda diajak untuk imannya semakin dewasa, menjadi sempurna. Caranya gimana? Putting into work. Untuk apa work? Bukan untuk mencapai keselamatan. Anda udah terima keselamatan. Tapi keselamatan itu harus ada buah manifestasinya, yaitu berupa a good work di dalam kehidupan kita. Faith attached. Jadi kita dibenarkan oleh iman dan diikuti oleh pekerjaan baik di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin bahwa setiap jemaat AFJ tidak sekedar saya iman, atau bisa iman percaya Tuhan Yesus. Nah, setan juga percaya. Tapi gimana kerjaan kita? How do you see? Bagaimana Anda mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan kepada saudara? Perhatikan baik-baik, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat 22, 23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jika kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukanlah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menorong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Pada waktu Roma mengatakan itu, kamu dibenarkan oleh iman. Make sure itu bukan iman yang palsu. Make sure Anda tahu iman itu. Make sure Anda imannya mengalami kedewasaan. Make sure iman Anda itu dites. Maka itu Roma mengatakan kamu akan dites. Lewat kesengsaraan, lewat ujian.
supaya ada ketekunan, supaya engkau bisa tahan uji. Supaya iman itu bisa membawa Anda kepada pengharapan yang adalah Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Tapi iman ini bukan pekerjaan untuk kita mencapai keselamatan, jangan salah ngerti. Tapi keselamatan itu akan membuahkan a good work di dalam setiap kehidupan kita. It's impossible orang terima Yesus Kristus, tapi perbuatannya perbuatan setan. Yang terjadi kita bisa tergelincir, pada waktu tergelincir Anda dan saya tidak dihukum, tidak. Karena you are justified, Anda telah dibenarkan oleh karena karya Yesus Kristus. Bukan untuk masa lalu atau sekarang. Udah selamanya dia udah memberikan proteksi secara luar biasa. It's unlimited credit card untuk Anda dan saya memakai. Kadang-kadang Anda dipimpin oleh roh, kadang-kadang kedagingan kita muncul. Di saat itulah Roma 8 yang kita telah mempelajari bersama-sama. Kita nggak mau untuk iman ini memunculkan perbuatan-perbuatan daging. Maka itu iman itu harus ditrain. Karena engkau dibenarkan by faith. What kind of faith? Imanmu sejati enggak? Atau imanmu palsu? Emasnya murni atau enggak? Pada waktu kasih api, jadi kelihatan emas atau enggak? This is very important. Iman kita untuk dimasukkan dalam tes. Di dalam setiap kehidupan kita. Iman sejati adalah hakikatnya, bukan knowledge faith. Iman sejati pada hakikatnya adalah working faith, iman yang bekerja. Dan pada waktu Roma 5, Paul mengatakan demikian. Anda tahulah, di gereja kadang-kadang saya terima Tuhan Yesus, angkat tangan. Tapi itu baru permulaan kecil Bapak Ibu sekalian, 0,00001%. Sebenarnya yang penting bukan hari minggunya, yang penting hari di luar hari minggunya. Kalau di sini semua kelihatannya seperti malaikat semuanya, betul nggak saudara? Coba lihat kanan kiri semuanya, kamu kayak malaikat, haleluya. Nah, Anda bisa melihat malaikatnya Senin sampai Sabtu nggak? That's what James, Yakobus coba untuk mengimbangi. But, kalau sampai kita tergelincir, Roma ini jalan terus. No condemnation, kamu nggak dituduh. Kamu sudah di-justify, sudah dibenarkan. Jadi kita ngerjakan bukan, gua jatuh atau enggak ya, gua jatuh enggak. Kita jalan. Ada saatnya kita mengalami ujian yang sangat berat sekali. That faith adalah working faith, iman sejati yang percaya kepada Allah and the Word. Gimana iman itu bisa menjadi benefit dalam kehidupan kita? Pada waktu kita sudah dibenarkan itu. Yaitu kita hidup dalam pengampunan dosa yang total. You are forgiven. Yang kedua, tidak ada tuduhan. Anda nggak bisa dituduh lagi. Walaupun jalan Anda nanti kepleset. Anda, ayo ulangi dari depan sana. Enggak. Itu yang Roma mengatakan, you are being justified. Engkau telah dibenarkan oleh iman. Nah waktu kita jalan tidak ada tuduhan. Roma 8, no condemnation. Kita pasti akan tergelincir. Saya nggak usah nubuatkan. Termasuk saya bisa tergelincir, omongan kita bisa ngaco. Kita bisa melakukan dosa kecil, dosa besar, dosa nggak sengaja, atau dosa sengaja, dosa putih, dosa hitam, dosa abu-abu. Sin is sin. Everybody come short to the glory of God. Nah pada waktu kita jalan ini, kita jalan dengan keyakinan bahwa saya sudah diampuni secara total. Yang kedua, saya tidak berjalan di dalam tuduhan. Masa lalu saya, no condemnation. Anda berjalan di dalam faith, the just shall live by faith. Iman yang apa? Iman sejati adalah iman yang disertai a good work. Pekerjaan yang baik. Pekerjaanmu tidak akan membawa Anda kepada keselamatan. Sebenarnya Yakobus tadi mengatakan antara Abraham dibenarkan dengan iman sama Abraham yang sudah berjalan mempersembahkan Ishak. It's a journey. Ada timingnya Bapak. Alkitab mengatakan kurang lebih hampir 15-20 tahun sejak Abraham percaya sampai dia menerima janji itu lalu mempersembahkan Ishak. Dia jalan
Jadi iman itu attach with a good work di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita berjalan dalam kebenaran yang baru yang diberikan oleh Yesus Kristus. Maka itu seakan akhir dalam Efesus 2 ayat 8-10 bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia lewat iman supaya kita bisa melakukan a good work yang dipersiapkan Allah bagi saudara dan saya sebelum dunia ini dijadikan. Enggak diperhitungkan, saudara. Enggak diperhitungkan. Enggak diperhitungkan. This is the challenge. Nah, banyak orang berpikir setelah jalan nanti sampai penghakiman terakhir diperhitungkan. Nah, next week kita akan belajar ini. Apakah terakhir lalu kamu enggak bisa masuk? Dipertahankan. Berapa banyak? No, saudara. When you are justified by faith, pada waktu nanti akhir, daripada Anda berjumpa dengan Hakim Agung terakhir, that's the miracle yang Anda akan sama terima pada waktu Anda menerima Yesus Kristus. The same penalty. Nah, tapi dalam perjalanan Anda ini ada hukumnya tuai dan tabur. Consequences terjadi. Tapi at the end of the day, you are justified by faith. Tiba-tiba tidak aja di wipe out. Di wipe out. Di total. Diputihkan zat oleh karena karya daripada Yesus Kristus disalib. Sampai perjalanannya sampai sekarang ini. At the end of the day. Itu yang Paul mengatakan. Kamu dibenarkan oleh iman. Bukan oleh perbuatan saudara. Atau Jimmy, apakah kita license untuk berbuat sembrono, berbuat dosa? Enggak demikian. Karena sebanyak orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Tapi kalau Anda mengalami assurance atau Anda mengalami kegagalan, ada assurance yang luar biasa. Seperti saya kasihkan kepada anak saya kredit card, kalau you nggak punya duit ada apa-apa, ini kredit card you bisa pakai. It's there, anytime. Anda nggak usah minta izin papa. Nah, ini yang luar biasa, karena faith inilah yang membuat orang lain melihat kemuliaan Allah. Karena faith itu mature, dewasa. Nah, faith yang dewasa adalah faith yang dipertaruhkan kepada Allah dan firman-Nya. Nobody else. Nobody else. Pada waktu Anda mempertaruhkan iman Anda kepada Allah dan segala kebenaran firman-Nya, Anda berjalan tanpa tuduhan, Anda mendapatkan kebenaran yang baru, 2 Korintus 5 ayat 21. Dan Anda akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang ditetapkan Allah sebelum Anda dan saya lahir di dunia ini. Jadi setiap kita sudah diberikan assignment, a good work. Nah, good work itu hanya manifestasi pada waktu faith ini bekerja di dalam setiap kehidupan Anda. When you walk by faith, setiap tindakan Anda akan dibenarkan oleh Allah. It's very simple. Ini yang membuat kita berbeda dengan agama lain. Yang kita bingung, salah dikit, gua penalti. Salah banyak, gua penalti. Ntar at the end of the day kita bingung. Selamat nggak saya? Dihukum nggak saya? Waduh, ketemu dia nanti gimana ya ketemu Yesus? Hakimnya Agung yang dulu mau mati buat saya. Sekarang tiba-tiba akan mengatakan, enggak, yang tadi gua udah diskon kamu nggak kasih. No. Lu diskon terus, sekarang nggak ada diskonnya, mati kita sudah. The same. Yesus yang menyelamatkan Anda saat dia menghakimi Anda. Itu yang Roma 5 ini dipertaruhkan. Karena Roma 5 itu sebenarnya dalam suasana court. Seperti di pengadilan. Semua bingung, saya dihakimi atau enggak. Tapi from the mouth of the Hakim Agung, dikatakan, kamu benar. Amin, saudara. Enggak lagi kamu dihukum itu. Karena dalam penghakiman terakhir, mulut dari Kristus mengatakan, kamu telah dibenarkan. Amin, saudara. Yang percaya katakan amin. So everything you do, bukan license to sin, tidak. Tapi Anda berjalan tanpa tuduhan, tanpa takut akan penghakiman. Tapi Anda berjalan di dalam kebenaran yang baru yang diberikan oleh Allah lewat putranya Yesus Kristus. Jadi faith itu harus dimunculkan dalam pekerjaan. Itu yang sebenarnya Yakobus ingin memberikan keseimbangan
kepada kita. Karena Roma ditulis dalam konteks yang sangat mengerikan, begitu banyaknya argumentasi para orang-orang pinter. Yakobus memberikan dalam settle down. Oke, faith di accompany by a good work di dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara.